Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam sapa rantu, salam sapa para penuntut ilmu. Selamat pagi semuanya, para penuntut ilmu dimanapun berada, para peserta didik dimanapun berada, wabil khusus peserta didikku di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, perlindungan, kebahagiaan selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak M. Irfan Abdurrahman Rozi selaku pengajar bahasa Indonesia untuk fase E jenjang SMA SMK khusus di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum memulai aktivitas pembelajaran, Bapak akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Motivasinya yaitu jangan pernah izinkan kemampuanmu memperkecil atau mengerdilkan mimpi, tujuan, cita-citamu di masa depan. Jangan pernah izinkan. Tapi sebaliknya, izinkanlah mimpimu, tujuanmu, cita-citamu untuk memperbesar kemampuanmu saat ini. Yaitu dengan cara belajar, dan terus belajar. Nah, itu tadi motivasinya, mudah-mudahan bisa mendongkrak semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Kalau sekolah itu terbatas sampai dari PAUD sampai S3, tapi belajar selalu harus sepanjang hayat. Nah, anak-anak sekalian, pembahasan bahasa Indonesia masih pada materi teks biografi. Di minggu lalu, masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, membahas tentang teks biografi atau tokoh biografi, tokoh yang menginspirasi orang lain. Nah, minggu lalu kita membahas tentang strukturnya. Teks biografi itu terdapat struktur orientasi, peristiwa atau kejadian penting, dan reorientasi. Nah, untuk saat ini materinya gak kalah penting, materinya asyik dan menarik, yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Kita tahu bahwa setiap teks itu punya ciri khas, keunikan tersendiri dalam penggunaan bahasanya. Ya, seperti teks biografi menggunakan kaidah kebahasaan tersendiri, khas dan unik tidak dimiliki oleh teks yang lainnya. Nah, di sini ada 5 ciri kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Kedua, kata kerja aksi atau material. Ketiga, kata sifat. Keempat, kata kerja pasif. Kelima, kata konjungsi urutan waktu. 5 poin ini, 5 ciri kebahasaan ini sifatnya selalu hadir dalam teks biografi. Nah, adapun penjelasannya, yang pertama yaitu tentang kata ganti pronomina. Kata ganti ini atau pronomina ini digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang supaya lebih efektif. Wujud katanya itu biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, bisa menggunakan ia, dia, atau beliau. Contoh dalam kalimatnya, misalnya B.J. Habibie lahir di Parepare pada tahun 1989 misalnya. Nah, itu bisa kita ganti, tidak harus selalu menggunakan kata B.J. Habibie. Kita bisa mengganti kata B.J. Habibie itu bisa menggunakan kata ia, dia, atau beliau. Jadi boleh diganti dengan kata ia, dia, atau beliau. Sangat leluasa sekali untuk diganti supaya lebih efektif dan tidak monoton gitu. Nah, itu tentang kata ganti pronomina. Jadi tokohnya mau siapapun itu boleh diganti dengan kata ganti pronomina. Ia, dia, atau beliau. Boleh kalian sesuaikan. Cuma dalam keilmuan yang Bapak dapatkan, antara ia dan dia itu ada perbedaan. Kalau ia dan ia sama sih merujuk ke orang ketiga. Cuma kalau ia ini lebih umum, bahkan hewan bisa digunakan kata gantinya bisa menggunakan kata ia. Tapi kalau dia ini merujuknya kepada manusia. Jadi kita bisa menggunakan dia atau beliau.
Itu dari keilmuan yang Bapak dapatkan. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata kerja aksi atau material. Kata kerja ini mengacu pada perilaku atau tindakan tokoh. Jadi kata kerja ini untuk mempermudah nih kalau di dalam kelas pembelajaran, Pak, kata kerja itu yang gimana sih? Jadi kata kerja ini kita bayangkan terkandung sebuah perbuatan, terkandung sebuah usaha, terkandung atau tercermin sebuah perilaku, sebuah usaha, perbuatan dan tindakan. Jadi ada pekerjaannya, wujudnya itu ada, wujud gerakannya itu ada gitu. Contoh, kalau menulis kan ada wujud gerakannya, menulis, wujud membaca, buka lembar-lembar halaman buku itu ada kegiatannya. Jadi terbayang kata kerja itu, perbuatan atau perilakunya. Nah itu termasuk kata kerja. Contoh yang dilakukan oleh tokoh biografi tentu banyak. Mereka bisa berhasil, tentu banyak perilaku yang mereka lakukan. Mereka bisa mencapai cita-cita, prestasi, tentu banyak usaha yang dilakukan. Maka akan banyak muncul kata kerja yang hadir dalam teks biografi. Seumpamanya kalau tokoh biografinya guru, maka bisa kata kerjanya mungkin mengajar, membimbing, atau menulis, membaca. Atau seperti tokoh biografi Maudy Ayunda, itu terkenal dengan artis muda yang gemar membaca, menulis, memasak. Itu banyak kata kerja yang dilakukan para tokoh biografi sesuai dengan bidangnya biasanya. Nah itu berkenaan dengan kata kerja. Jadi perbuatan perilaku yang dilakukan oleh tokoh biografi. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sifat. Kata sifat ini untuk mendeskripsikan tokoh secara spesifik, lebih khusus lagi. Contohnya rajin, ulet, sederhana, genius, dan lain sebagainya. Di dalam pembelajaran seringkali kita menanyakan, Pak, kata sifat itu yang seperti apa? Kata sifat ini bisa memperjelas suatu objek. Kata sifat bisa memperjelas kata benda atau nomina. Contoh, objek atau kata nominanya kelas. Kelas itu kotor. Nah, maka kotor itu adalah kata sifat. Misalnya objek lain, bola. Bola itu kata benda. Bola itu sangat besar. Nah, besar itu termasuk kata sifat. Contoh lain, sepatu. Sepatumu bagus. Nah, bagus itu juga kata sifat. Banyak kata sifat lain yang bisa kita temukan. Cirinya itu akan memperjelas, memperkhusus objek atau nomina yang ada. Contohnya rajin, ulet, sederhana, jenius, cantik, bau, bersih, kotor, besar, kecil, tinggi, pendek, dan lain sebagainya, banyak sekali. Intinya bisa memperjelas kata benda. Itu ya berkenaan dengan kata sifat. Kemudian menggunakan kata kerja pasif. Ini adik kakak nih, adik kakak dengan kata kerja aktif atau tadi aksi material. Cuma cirinya kalau kata kerja pasif menggunakan imbuhan di atau ter. Nah, kalau aktifnya tadi kata kerja aktifnya memasak, maka kata kerja pasifnya difasak. Kalau aktifnya menulis, maka pasifnya ditulis. Kalau aktifnya melukis, maka pasifnya dilukis. Gitu. Aktifnya menggambar, maka pasifnya digambar. Itu sederhananya ciri pertama untuk menentukan ini pasif atau bukan, itu diawali dengan imbuhan di. Nah, dalam biografi, kata kerja pasif digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami. Contohnya, karena tokoh biografi ini, kita semua manusia selalu memiliki kisah hidup yang menyedihkan biasanya. Maka saya analogikan, saya bawa kata kerja pasif di ini
pada kisah-kisah yang menyedihkan. Misalnya ada tokoh biografi yang pernah ditendang, yang pernah dipecat, yang pernah dimarahi, yang pernah disakiti, yang pernah ditelantarkan, yang pernah dibuang, dan lain sebagainya yang pernah dialami oleh tokoh tersebut. Saya membawanya pada kisah menyedihkannya. Tentu banyak banyak lagi permasalahan-permasalahan atau bidang-bidang lain, tidak hanya peristiwa menyedihkannya, perjalanan hidupnya juga banyak yang menggunakan kata di. Itu cirinya pokoknya menggunakan kata di untuk menentukan kata kerja pasif. Lalu selanjutnya menggunakan konjungsi urutan waktu. Sebentar. Nah, sama halnya dengan karya fiksi lain, biografi juga menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Jadi di dalamnya itu terkandung makna waktu. Contohnya setelah, sebelum, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Contoh, setelah dia dipecat dalam pekerjaannya, dia kembali menggarap usaha kecil-kecilan di kampung halamannya. Atau sebelum ia menjadi guru, dia pernah bekerja serabutan. Kemudian dia juga pernah merantau ke kota dan jauh di sana. Lalu setelah itu dia balik lagi ke kampung halamannya. Nah, itu tadi kalimat yang di dalamnya mengandung konjungsi urutan waktu. Nah, itu selalu hadir dalam teks biografi. Nah, itu tadi penjabaran mengenai kaidah kebahasaan teks biografi. Untuk selanjutnya silakan buka buku paket Airlangga mata pelajaran bahasa Indonesia untuk fase E, buka halaman 187. Di sana ada teks biografi berjudul tokohnya itu Maudy Ayunda. Setelah itu kalian silakan analisis kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Kalian analisis berdasarkan kaidah kebahasaannya. Silakan nanti sebagai ajang latihan di sekolahnya, ataupun nanti pelajaran Bapak dilaporkan ketika mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.